Ngopi, Kai. Tat, bismillahirrahmanirrahim. Kurma boleh. Iya, tak. Ika beli mobil mampu, beli sepeda mampu, benar tak? Beli motor baru mampu, tapi tidak mau berkorban. Boleh tak kita berkorban pakai ayam? Nah, korban pakai ayam. Kayak ayam. Assalamualaikum saudara, selamat datang di channel kami Ngonye, Ngobrol Asa Renyek. Kalau tak renyek, Usah ngobrol. Kai. apa ya? Jadi hari ini kita ada edisi spesial. Apa nih edisi spesial? Jadi ngonyek nih ada segmen baru. Apa nama segmennya? Kok aku udah tahu? Kada sekali di grup. Lupa. Ini kan ya. Nama Nale. Nale, apa tuh Nale? Nambah pahala. Mantap kan? Mantap. Jadi di Nale ini untuk saudara-saudara tahu juga, jadi kita edisi tanya jawab sama ustadz kita yang ada di Mentok kok soal pengetahuan agama Pengetahuan agama lebih dalam lah. lebih dalam lagi. Bisa juga kita jadi ngumpulkan donasi. Jadi untuk orang-orang, misal orang-orang untuk bantu dulu. saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kita ada gerakannya kayak gitu. Jadi ada cuman ngurus dunia aja guys. Karena kita akhirat juga kita Akhirat harus diurus. Nah, sekarang di tengah gitu ini, hari ini kami lah bersanja saudara-saudara semua di rumah Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad. Jadi beliau ini pengasuh dari Majelis Majelis Taklim Al-Faidah. Al-Faidah. Iya, Tat? Betul. Yang jadwal taklim Al-Faidah Kalau malam Senin di Surau Tanjung, malam Senin di Surau Tanjung, malam Selasa di Kampung Sawah, malam Kampung Sawah. malam Kamis di Masjid Jami. Malam Masjid Kamis Jami. Masjid Jami. Buat saudara-saudara, Yang nak ngadirin sekali- majelis, sekali-kali pergilah. Pergilah, Jangan nambah ilmu. pulang. Biar tahu, biar tahu. jangan nyari duit terus. Oh. Nggak habis-habis dak dunia yang dicari. Alhamdulillah kita lagi jamu ya, guys. Ada kurma, Ada guys. kurma, ada kopi, ada kue. Padahal lebaran lom. Lom. Ah, Saya tahu kayak kue apa nih? Renta sagu. Rentak sagu. Kue klasik. ini nama khas Mentok. Khas Mentok. Mentok. Kalau ini khas Arab. Jadi perpaduan Kombinasi dua, Perpaduan. kombinasi Jadi dua Melayu budaya sama Arab ada di sini. ada di sini. Nah, Tat, cerita-cerita soal lebaran nih. Bentar lagi kita nih nak lebaran haji pula nih, Tat. Berkurban. Korban. Oh, udah. Ah. Lama lagi nih, Ntar lagi tanggal 31 kalau tidak salah. tanggal 31. Ah. Gitu. Jadi, Tat, ada pertanyaan-pertanyaan nih, Tat, yang nak ditanya. Nanti dulu nanya. Apa? Hanya ke Ustaz tuh, renyek apa dak ngobrol kayak gitu. Oh. Kalau dak renyek, kita pulang. Tadi sendiri ini. Oh. Tanya. Awak kan tetangga. Kalau ada kopi ini berarti renyet. Alhamdulillah. Ya sisi gitu Dah nih. sisi. Pergi dari rumah, tadi subuh kopi, dapat ilmu pula insyaallah hari ini. Amin. Tat, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nak nyambut lebaran haji nih. Sekira kita nih ada tak Ustaz? Maksudnya pas pagi itu. Pagi Lebaran. Pagi lebaran tuh. Ada tak yang afdol yang bagus lah kita buat misal sebelum sampai kita selesai sholat gitu. Nah, entah kita apa dulu gitu. Jangan mandi buyur langsung pergi sholat pulang gitu. Ada tak Ustaz kira-kira? Ada. Ada nih. Jadi kalau seandainya Lebaran Idul Fitri itu beda dengan Lebaran Idul Adha. Oh, gitu. Kalau Idul Fitri itu pagi-pagi itu kita disuruh makan, dianjurkan makan. Pagi sudah subuh tuh. Habis subuh. Habis subuh. Pokok sebelum sembahyang Idul Fitri makan. Makan, oh. Nah, itu Makan. disunahkan. Itu sunnah. Kita Makan makan apa, tuh Tan? berpahala. Bebas. Bebas, oh. Makan Iya. kurma, kopi, roti. Asal jangan rokok. Agi-agi kena nih. Agi-agi kena nih, guys. Kena nih, Nah, guys. tapi Idul Adha ini beda sedikit. Ah. Kalau Idul Fitri kita dianjurkan makan, tapi Idul Adha ini puasa gitu, imsak. Jadi kayak orang puasa tuh. Oh, gitu. Jadi kalau kita takut lapar, kayak orang sahur tuh. Ah. Sebelum subuh kita makan, nanti kapan azan subuh jangan makan lagi. Sunnah tuh hukum, dapat pahala. Dapat pahala. Jadi kayak orang puasa Oh. Sampai jam berapa tuh, Tan? sampai sembahyang. Sampai sembahyang selesai. Kita jangan makan, jangan minum. makan minum. Pokok dari bedok subuh jangan makan, jangan minum sampai sembahyang. Kalau sudah sembahyang boleh makan. Habis assalamualaikum lah boleh makan. Alhamdulillah.
Tapi jangan bola kita ngantung di kantong gitu. Sengaja. Nanti kapan khotib ceramah kita makan. Mentang-mentang lo boleh tadi. Nah, ini sunnah sebenarnya. Ini sebenarnya sunnah yang ece-ece. Tapi pahala besar. Pahala besar. Kita cuma nahan paling-paling sejam setengah. Tapi dapat pahala besar. Pahala Baru besar. tahu enggak, Kai? Alhamdullah. Oh. Tahu lah. Untung kita bisa juga. Nanti kita bisa dapat ilmu. Terus saudara-saudara kita lah dapat ilmu baru. Dapat seko, Dapat ilmu. siko. Jadi disunahkan untuk berpuasa dulu. Tidak makan, Tidak minum. makan, tidak minum sampai selesai sholat Idul Adha. Adha tadi. Ah. Oh, iya iya. Nah, terus kalau balik lagi kita ke tadi kan lah sunnah oh. Nah, habis itu kan biasalah malah ngumpul-ngumpul rasa saya itu dari sana pasti ke orang ke tempat jagal. Kebanyakan Tanjung ini gitu kan. Betul. Motong pula, motong kurban segala macam. Nah, ini ada juga pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat kita nih. Salah siko Ustaz, perihal misal kita nih motong kurban, tapi tidak ngadap kiblat. Tidak ngadap kiblat, tidak baca bismillah pula. Lupa. Telopak lah, anggaplah telopak. Yang tukang motong tadi itu. Ini gimana status hewan kurban gitu tadi Ustaz? Nah, ini perlu kita pahami. Jadi hukum nyembelih itu sebenarnya yang wajib itu cuma dua. Ada dua. Ada dua. Yang pertama yang motong tuh orang Islam. Harus orang Islam, jelas. Maka kalau kita nengok di KFC Jakarta tuh, Johanna kan motong 100 ayam kan tidak ada pakai tangan. Mesin. Dia pakai bel, mesin. mencet bel. Nah, jadi orang tuh tahu. Jadi yang mencet bel tuh yang boleh orang Islam. Jadi orang paham. Orang kan hitungannya bisnis juga. Kapan mencet orang selain Islam, tidak desa semua. Jadi yang pertama tuh Islam. Harus Islam. Yang kedua tuh dia memutuskan urat saluran napas sama saluran makan. Itu harus dalam kondisi putus. Putus dua saluran tuh. Dua saluran tadi. Jadi yang wajib cuma dua tuh lah sebenar dalam madzhab Imam Syafi'i. Nah, ada sunnah-sunnah juga tapi. Sunnah-sunnah tuh baca bismillah. Sunnah. Baca bismillah sunnah. Artinya kapan kalau kita lupa baca bismillah tetap sah itu. Tetap sah. Kayak Tapi misalkan, lebih bagus tetap pakai bismillah. bagusnya baca bismillah. Nah, inilah beda kalau kita madzhab Imam Syafi'i ini sunnah. Sunnah. Tapi kalau madzhab yang lain harus dia orang. Wajib. Wajib. Kayak Hambali kan. Mama ngomong kayak orang yang tidak ada kunut. Iya. Itu kan Salafi. Kalau kita ngelihat di jalan itu kan ada potong syar'i. Potong syar'i. Potong ayam syar'i. Ada kan? Aduh. Macam-macam pula tuh potong ayam sari. Soalnya dia orang tahu. Dia pakai hijab. Kita Syafi'i ini sunnah. Jadi dia orang tuh tahu kalau kita tuh sunnah baca bismillah tuh. Jadi kalau kita baca tidak baca tetap sah. Tapi bagi orang tidak ada baca tidak sah. Gitu. Jadi orang jaga-jaga untuk pendapat orang tuh istilah potong ayam syar'i itu harus baca bismillah aja. Harus dong. Itulah beda kita dengan orang. Oh gitu. Kalau madzhab lain tuh harus baca bismillah. Tapi kalau kita Syafi'i yang kuno kan pokok di mentok ini kebanyakan Syafi'i semua. Iya. Nah, ini kalau baca bismillah itu sunnah. Artinya kapan kita lupa, jangan disengaja juga. Kapan kita lupa kan? Kapan kita lah nak bismillah, tadi ajak orang ngomong kan, kita jawab orang tapi lah terpotong. Nak dibuang sayang. Kalau ngantar ke rumah. Tapi pada intinya dua tadi Ustaz. Pertama harus yang motong agama Islam. Yang kedua harus terpotong dua saluran tadi. Bismillah sama menghadap kiblat tadi sunnah. Bismillah sama menghadap kiblat tadi sunnah. Jadi itu saudara sebenarnya yang untuk jawab pertanyaan kita tadi itu cuma dua. Lalu kok nih. Tapi misal motong juga Ustaz. Misal entah tiba-tiba nasekso entah peso apa parang atau terpotong. Misal Tombol. lebih dari berapa kali harus biar terpotong? Jadi paling bagus sekali. Jadi langsung serat gitu. Paling bagus sekali. Paling bagus itu. Jadi misal nih kiblat, ini kepala kambing ngadap ke kiblat. Kita pun ngadap kiblat. Kita ngadap kiblat juga. Jadi posisi macam ini. Sekali garis ya. Itu paling bagus. Paling besar pahala. Artinya tajam benar kau besok. Tajam benar. Kalau kita tidak mampu sekali, dua kali. Dengan syarat pisau itu harus tetap nempel di leher kambing. Tidak boleh sekali. Diangkat lagi dua kali. Itu berdosa pula kita. Artinya Ustaz lah banyak motong kambing.
Kayak baru sekali dulu. Baru sekali ya. Itu pun tidak berhasil. Disambung sama kawan. Tidak mudah emang kita kok. Ada tidak terbiasa tadi Nah, butuh mental kai. Motos nyawa tuh, walaupun nyawa hewan kan. Intinya kita juga tidak boleh membuat sesuatu yang menyakitkan hewan tadi. Jadi kapan kita motong tuh bagus sekali. Sekali Kalau seandainya kita baru pertama kali motong, pas motong tuh pegang mungkin kita gugup kan. Jangan dilepas. Tetap pegang, panggil kawan kita. Di posisi besok tuh tetap di situ tuh. Nempel terus, jadi kawan kita langsung ambil besok langsung terus. Jangan kita cabut, sambungan tolong jangan. Bagus ditahan di situ. Tahan di situ lah, iya. Kita motong tadi kan. Banyak pelajaran kayak. Banyak yang kita tidak tahu. Banyak. Asli. Ini harus benar-benar kita saudara-saudara juga harus banyak kita boleh tahu kisah saudara nih tentang itu tadi kan. Karena kejadian ini pasti terjadi Pasti. Hal-hal kayak gitu tidak putus lah, tidak ngadap kiblat lah. Di antara 100 kan pasti ada sikok dulu kan kejadian yang kayak gini kan. Bener loh. Ngopi, Kai. Tat, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Tat. Jangan. Tat, nanya nih. Boleh tak kita berkorban pakai ayam? Nah, korban pakai ayam. Kayak ayam. Mungkin kalau kita di Bangka ini lo pernah dengar? Ada tak kira-kira? Belum ada. Korban di ayam. Pokok di Bangka, di Palembang jarang ikan ayam. Tapi kalau orang Jawa banyak. Orang Jawa itu banyak. Jawa. Soalnya ilmu tuh lebih kental, mama ngomong. Jadi ilmu orang tuh emang kental. Nah kalau kita nih di Mentok sama di Palembang nih kan baru-baru ilmu. Jadi nunggu orang tuh lah mantap benar ilmu. Kapan kita ngomong orang tuh tidak ada salah tanggap, boleh kita sampaikan. Takut miskomunikasi itu Jadi boleh tak, Dok? Sebenarnya boleh, tapi ada jalan semua tuh. Tidak semudah harus Tidak semudah. gitu ya. Berapa ekor ayam? Sikok ayam. Seekor ayam. Nah ini pendapatnya bukan sembarangan orang. Yang ngomong nih Imam Hasan Al-Basri. Tabi'in. Beliau nih murid terbaik Sayyidina Ali. Jadi yang ngomong tuh bukan sembarangan orang. Nah, yang mana beliau nih prestasi luar biasa. Ranking 1 lah hitungan dari murid Sayyidina Ali, menantu Nabi Muhammad kan. Nah beliau pernah nengok ada orang tuh tabi'in. Dia tuh kepengen berkorban. Dia nengok pahala berkorban tadi kan. Sekian bulu tuh untuk hitungan ngampunkan dosa dia. Terus nolong dia di jembatan Siratul Mustaqim tadi kan. Sampailah ngampunkan dosa dia yang lalu tuh kan. Dia kepengen tapi dia nabung tidak terkumpul juga. Sampailah tidak terkumpul dia tuh nangis. Ada tercapai kurban tadi. Kayak orang Mentok nih kepengen haji lah. Ada haji tuh mimpi-mimpi kan. Terkenang tersebut nangis. Nah, ini tabi ini dia nangis. Dia nangis ngadaplah Abu Hasan Al-Basri tadi. Dia nanya macam mana kepengen kurban nih. Tapi duit tak ada. Kata Imam Abu Hasan, emang kau punya apa? Cuman punya ayam. Ya sudah potong ayam. Ayam tuh lah jadi dipotong. Ayam dipotong. Nah, jadi ilmu yang kita dapatkan tuh. Yang pertama orang tuh memang tidak mampu benar. Jadi dalam kondisi yang tidak mampu. Lokak kayu itu tidak ada. Lokak kayu tidak ada. Atau miskin. Bibi paman sekarat semua. Anak-anak gelandangan semua. Tidak ada mungkin kaya pokoknya. Tanah tidak ada, simpanan tidak ada. Pokok tidak mungkin kaya lah. Kerja tidak ada. Gawe ngonyek tu lah. Tapi bukan ngonyek yang ni. Jadi pada intinya orang korban ayam tu orang yang benar-benar tak ada. Orang kondisi yang itu. Benar-benar tak mampu. Sama si lagi. Apa tu? Dia tu benar-benar kepengen berkurban. Yang niat dalam hati. Sampai termimpi-mimpi. Sampai terbayang, sampai tersebut. Seandainya kalau dia tidak berkurban tu bakal terpikir tu sepanjang tahun. Jadi untuk nyampaikan hajat dia tadi boleh ayam. Boleh ayam. Nah, jadi tadi tuh kita lah ngomong ayam, Tato. Nah, ini saya nak nanya tentang berapa orang sih yang wajib sekok kambing kayak sekok sapi. Berapa orang, Tat? Biasa kan kata orang boleh kan kalau sapi kan ramai-ramai orang gitu, korban kan. Nah, kalau kambing boleh apa enggak? Kalau sapi kan kita lah tahu boleh. Nah, tapi kan kita harus tahu berapa orang sebenar-benar aturan. Nah, ini tiap-tiap mazhab kan beda pendapat. Iya. Kalau kita nih Imam Syafi'i. Kalau si Ali Jabir, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi pendapat beliau tidak bisa sama ke kita.
Nah, kalau kita nih di Mentok atau di Indonesia nih Syafi'i kan. Nah, Syafi'i ini pertama kurban itu sunnah. Sunnah. Sunnah muakkad. wajib. Nah, tapi kalau seandainya seri Jabir itu wajib. Kalau kita merhatikan video yang kemarin yang viral kan, orang cuma merhatikan sikok kambing, sikok keluarga. Nah, orang tidak merhatikan wajib. Nah, jadi sebenarnya wajib sikok kambing, sikok keluarga dalam madhab orang. Nah, tapi kita ini salah, sunnah sikok kambing sekeluarga, pleco namanya. Sunnah. Syekh Ali Jabir mengatakan wajib. Wajib sikok kambing, sikok keluarga. Tapi kalau kita ngartikan sunnah. Sunnah sikok keluarga, sikok kambing pula. Nah, ini dikatakan kalau madhab kita ini sikok kambing itu sikok orang. Sikok orang. Kalau seandainya berdua, tidak sah dua-dua. Tidak sah dua-dua. Misal Angga nyumbang 2 juta. Iya. Safik 1 juta. Kalau hitungan logika kita kan kayak Angga yang sah kan, 2 juta kan. Lebih banyak pada. Lebih banyak. Tapi kalau saya macam ini dua-dua tidak sah. Jadi sedekah. Tak jadilah kayak gitu. Tak jadilah patungan. Jadi tetap sikok kambing tuh sikok orang. Sikok orang. Nah, paling-paling kita boleh nyantumkan keluarga kita. Nah, maksudnya gini, kita nyerahkan kambing atas nama siapa misalnya? Entah nama kita kan, entah nama ayah kita, pokok sikok nama. Nah, kita nyerahkan sikok nama, dalam hati kita bilang, ya Allah, tolong masukkanlah keluargaku ke kurban tadi. Nah, jadi kapan kita nyerahkan nama di kertas tuh, cukup nama sikok orang ya. Jangan keluarga semua. Jangan. Kartu keluarga. Kartu keluarga. Keluarga besar ini jangan. Sikok nama. Tapi boleh diniatkan dalam hati untuk keluarga kita. Boleh. Boleh. Jadi arti pakai niat dalam hati. Itu madhab kita. Madhab kita. Kalau sapi tadi kan? Kalau sapi itu batasannya 7 orang. 7. Satu sapi 7 orang. Boleh keluarga, boleh orang-orang lain juga. Bebas. Misal sekeluarga itu ada 7. Nah, orang tuh sikok sapi untuk sekeluarga tuh. Nah, boleh. Boleh ya. Atau seandainya sama-sama kawan. Sama kawan-kawan kantor. Kalau kita dengan orang lain bertujuh boleh. Atau kalau seandainya orang 5 cuman. Orang 5 tapi cukup beli sapi boleh. Jadi 7 tuh paling banyak. 7 itu paling banyak. Maksimal 7 orang. 7, 6, 5 boleh. Sikok orang sikok sapi aja boleh. Oh gitu. Kalau kambing tadi misal dengan kikah macam mana? Maksudnya nyambil bisa enggak? Dia sekaligus kurban sekaligus akikahan. Nah, gitu. Nah, ini beda pendapat juga ulama. Ada lagi dibahas sampai sekarang kan. Ada yang mengatakan enggak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Nah, di sini kita ambil tengah-tengah aja lah. Afdol ya. Jadi ulama ngomong kayak tadi itulah kalau seandainya ada orang enggak mampu. Ada orang enggak mampu tapi dia kepengen dapat dua-dua tuh. Misalnya lebaran haji ini dia dapat bayi. Nah, dia tuh kepengennya 2 ekor. Dia kepengen kurban sama kepengen akikah. Soal dia tahu habis ini tidak bakal dapat duit lagi. Entah mungkin dia nemu duit di pasar kan 3 juta kan. Nemu duit. Tidak bakal tiap tahun nemu duit. Aku nak nemu duit di sini nih. Nah, dia bingung nih 3 juta ini untuk apa. Dia kepengen akikah sama kepengen kurban. Nah, untuk orang macam ini yang tidak ada berduit boleh diniat dua-dua boleh. Kalau orang yang mampu tidak boleh. Mampu tidak boleh. Balik lagi ke kondisi orang tadi sama kayak ayam tadi berarti. Sama kayak ayam tadi. Selama kondisi itu memang lah tidak memungkinkan lagi dan dia pun punya niat. Dibolehkan kayak gitu. Tapi jangan pola Allah taala enggak semua pernah lah orang pakai ayam mentok. Janganlah. Jangan soal mentok ini kayak semua. Lah semua orang nak pakai ayam. Motor mulai semua. Motor NMAX, motor ngayam. Ingat lo, motor awak NMAX lo. Ingat lo. Jangan ingat dulu awak motor apa Jun? Yo. Oke, apa guys? Lanjut dah. Ini ada sikok yang beredar kepercayaan di masyarakat nih. Apa tuh? Soal kambing kurban. Kata yang afdol lo kambing yang bulu warna putih untuk dikorbankan. Masa ada gitu? Ada yang beranggapan kayak gitu. Tapi bukan di chat ya? Asli. Pokok diputih kata afdol kata untuk dikorbankannya kayak gitu. Macam mana Ustaz? Memang ada di fikih itu di kitab Baijuri itu. Memang disebutkan. Ada. Jadi beda warna beda pahala. Beda warna beda pahala. Ini keren nih guys, ini keren. Terus dah. Ini yang kata pengarang Baijuri itu warna yang paling bagus itu putih. Putih. Nah, soal Nabi itu
kapan nak berkurban dia nyari yang gemuk, yang besar sama yang putih. Itu yang paling bagus putih. Nomor 2 kuning. Kuning. Kuning yang macam mana ada? Kambing kuning. Kambing-kambing kacang tuh kan agak-agak. Kuning-kuningan. Bukan kuning genting pun. Gila kuning. Nama kambing kena sakit kuning. Enggak lompa kuning. Kambing kacang, kambing kacang. Tahu. Putih, kuning. Yang ketiga belang-beleng. Belang. Itu peringkat nomor 3 tuh. Ranking nomor 3. Yang terakhir warna hitam. Hitam kedal. Hitam polos. Pak Wan. Oh, Pak Wan besar oh. Kambing Pak Wan tu ada. Hitam kan dia? Besar. Pokok beda warna, beda pahala. Beda warna, beda pahala. Jadi yang paling bagusnya warna putih deh. Warna putih. Oh. Nah sekarang nih tukang-tukang kambing itu tahu ilmu semua. Jadi kalau pan putih dinaik kan harga. Bisa jauh-jauh lah mobil gitu lah. Expander warna putih dengan expander hitam. Yang putih lebih mahal. Karena sesana cat ada tuh orang. Kalau expander tuh ngikut ilmu kambing sebenarnya. Beda warna. Jadi emang ada. Nih tadi kata Sapik ngomong masalah warna. Nah, jadi kambing yang mana yang tidak boleh dikorban? Benar pula. Benar tak? Apa yang dia tidak pacak berjalan? Tidak berwarna misalnya. Apa tidak berwarna? Memang kalau kurban nih beda dengan sedekah. Beda dengan akikah. Kalau akikah tuh kambing apa aja sah. Boleh tak? Kalau akikah. Akikah. Dia nak pincang, dia nak buta, boleh ya? boleh semua. Boleh semua. Akikah. Atau sedekah. Yang penting daging itu tidak ada beracun. Boleh. Nah, tapi kalau kurban nih ada syaratnya. Dia tidak boleh pincang. Tidak boleh pincang. Kalau seandainya pincang dikit, apa? Pincang tuh dalam arti dia dari lahir apa karena dia jatuh ditumbur orang apa gimana Ustaz? Sebab bebas. Sebab bebas pokok yang penting Entah dia dari lahir, entah mungkin dilempar anak mungkin kan. Nah, sambil dia pincang kan. Nah, kalau seandainya pincang tuh kelihatan benar, tidak boleh. Pas di jalan tadi. Tapi kalau seandainya sikit pincang, tidak apa pula. Misalnya kaki kambing tuh beda segini cuman. Tinggi sebelah. Kan ada pincang. Tapi sikit kan, ada apa? Jadi yang tidak boleh itu yang pincang benar. Jadi kapan kita tengok dari jauh tuh goyang. Pelai dia jalan. Yang kedua buta. Kambing buta. Kapan dia berjalan nombor tiang gitu aja enak beli tombol. Ngapa dia bang? Buta gitu ya. Nah, ini kalau buta tidak boleh. Pincang buta. Tapi kalau seandainya kabur, kapan kita tengok mata tuh ngapa nih mata agak pucat sedikit emang agak kabur. Tapi bisa tengok tak? Bisa. Boleh tuh. Dia tidak boleh tuh pincang benar sama buta benar. Pincang dan buta. Ngapa tukang kambing kok kalau kabur bikin kacamata dulu benar tak kambing? Jadi saya emang disuruh jangan ada yang lain. Entar lagi kita terus Tat. Terus kambing yang tidak boleh ini kambing yang terlalu kurus. Yang kurus nih maksudnya, ini banyak orang salah paham. Sebenarnya yang kambing yang tidak boleh kurus tuh maksudnya habis kulit tulang. Benar-benar isi benar-benar ini. Daging lah. Enggak ada pacak digawe gitu. Maksudnya paha, biasa kan paha kambing itu kan adalah daging kan. Syukur kambing adalah daging. Ini kalau seandainya dia tuh habis kulit langsung tulang, enggak boleh. Kalau kurus benar. Mungkin dibiarkan yang punya kan. Cari makan lah sendiri, cuma enggak ada apa lah nak dimakan. Sampai lah terkurus kering, enggak ada daging. Untuk apa? Ini katakan kambing yang ketiga yang tidak boleh nih yang kurus benar. Tapi kalau seandainya ada daging walaupun sedikit, tidak apa. Nah orang mentok nih salah paham. Dianggap lah lagi sebenarnya ada daging itu. Dia nengok tulang rusuk. Ini ada tulang rusuk, gitu aja ada. Ada tulang rusuk tidak masalah. Poinnya di paha tadi. Kita nengok kambing. Dari paha tadi nengok. Nengok kurus apa dak kambing tuh. Tuh. Pincang, buta, kurus. Nah terus dikatakan tidak ada bebuntut. Ada buntut. Buntut itu dari lahir apa dari apa nih Tat? Kalau seandainya dia terpotong atau mungkin diganggu orang mungkin. Ini kambing yang terpotong buntut sama kuping tidak boleh. Tidak boleh. Jadi buntut, kuping tuh sempurna. Ada sempurna. Ada semua. Kalau tanduk lain lagi. Kalau tanduk ini bebas. Ada tanduk bagus. Tak ada? Tidak ada pun tidak apa-apa. Kalau repes tanduk apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa dikelahi kan? Repes. Di bentuk ini banyak orang salah paham.
Jadi kapan dia belanja tuh dia nengok tanduk lah. Kapan tanduk lecet tak nak dia beli. Sepemahaman dia kan harus sempurna. Dia nengok kambing tuh kuping bagus, buntut bagus, tapi tanduk patah, tak kelahi kan. Ada nak dia, sebenarnya boleh. Jadi tanduk tuh dia nak ada boleh, setengah boleh, ataupun dari lahir dari tanduk boleh juga. Jadi kalau tanduk bebas. Yang kita perhatikan nih kuping sama buntut. Kuping sama buntut. Itu yang fatal benar kalau. Yang fatal benar. Agisat, iya deh. Paling itulah kalau kita nak beli. Lihat dari itu tadi, buta, pincang, kurus, sama buntut sama kopeng. Dalam kondisi yang tanda kutip lah. Bisa dilihat tadi luka. Terakhir kambing yang gila. Kambing gila tak boleh. Nih, aku udah tahu nih yang nama kambing gila. Perasaanku yang tahu anjing gila nih. Kambing gila nih macam mana, Tan? Kambing gila nih jarang ada. Kalau orang banyak gila. Gila dunia. Kambing gila nih maksudnya kayak tadi lah. Ada orang ditombor, ada tiang ditombor. Pernah tuh, emang ngadu di kamu pernah lah kayak sempat ngikut. Kalau dia ngoceh bukan gila nama. Apa kambing ini ngoceh sendiri ya? Bukan gila. Mungkin dia tuh kayak penyanyi ya. Jadi gila tuh bukan dari ngoceh tadi kan. Ini kalau dimentok nih kapan ada orang ngoceh, gila tuh kan. Kita kalau kambing enggak boleh. Kita kena ngoceh ini, bukan kita ngoceh. Ya udah, pintar. Boleh. Ada emang enggak? Tapi yang kambing tuh sedap diam. Emang ada gila tuh dia suka nomor orang, ngejar orang. Terasa kerosok ada. Kalau dia ngamuk biasa, tapi kalau gila kan beda. Ngejar orang apapun. Nah, ini kembali lagi ke posisi ke pertanyaan yang tadi yang orang yang pengen benar nak korban. Nah, tapi dia berkorban dengan cara ngutang, minjem duit ke orang, ngutang. Nah, itu macam mana lah hukumnya? Nah, ini ulama bilang kalau seandainya dia kepengen kurban, sampai dia harus berutang, boleh. Tapi syarat berutang tuh bukan ada unsur riba. Jadi kalau angga utang sama sapi, berbunga dah kira-kira. Nah kalau berbunga dah boleh. Tergantung kakak ya nego. Macam mana? Kalau nak bunga. Atau kita minjem ke bank. Kita minjem ke bank ni pasti ada bunga. Pasti. Mungkin orang nak. Itu tak boleh tak? Tak boleh. Jadi yang boleh ngutang ni kalau seandainya yang tak ada bau-bau riba, tak ada berbunga gitu. Segitulah minjam, segitulah mulang. Yang kedua, kita tuh ada kemungkinan untuk bisa bayar. Nengok dulu kondisi kita. Kalau kita tak ada punya gawe, asal terabas ya. Mudah-mudahan adalah rezeki kan. Cara Allah bayar. Memang siapa kita Allah. Masa kita kurban Allah yang bayar. Jadi syarat ada dua tadi kan. Yang pertama tak ada berbunga. Sekira kita tuh bisa bayar. Jangan bunuh diri kata orang. Kerja tak ada beli sapi 4. Mantu Pacalah Allah bayar. Dah itu gantung. Inilah kata orang tuh kayak bahasa ada di bahasa SN kuadrat. Sok ngade-ngade. Ini bakal yang ditagih duit itu ngamuk-ngamuk. Allah pastilah. Dia berutang kira. Dia ngutang, tolonglah kalau nak berkorban. Sekali lagi tagih, apa kula ada duit kata dia. Kau ni tak tahu ni berkah ni untuk ni berkorban. Udah macam tu dia pula balik marah. Jadi itu boleh, boleh dengan kondisi asal tadi ada berbunga sama mungkin untuk kita bayar. Kita ada kerja. Benar. Nah, dapat ilmu lagi tu. Dapat ilmu lagi. Nah, nanya nih, Tat. Macam mana hukumnya kalau orang tuh mampu berkorban enggak ya? Mampu berkorban tapi tidak berkorban. Dia dia punya punya kemampuan. Dia punya kemampuan. Apa hukum ada azab tak? Yang kayak film-film apa? Film-film di Indonesia. Terindosiarisasi. Boleh. Kubur tanduk. Kubur tanduk apa? Jasa jadi kambing. Macam mana tuh, Tat? Nah, ini memang ada. Kata Imam Syafi'i itu, tapi bukan mazhab beliau. Ucapan beliau ya. Jadi kalau bahasa gampang tuh beliau bukan nyebut tuh di majelis beliau bukan, tapi dengan ucapan beliau sendiri. Jadi kita bedakan antara mazhab Syafi'i dengan perkataan Syafi'i. Jadi beliau pernah ngomong orang yang mampu tapi tidak berkorban, maka bukan termasuk umat Nabi. Pernah bilang gitu.
Juga Nabi pernah bilang, barang siapa yang mampu berkorban tapi dia tidak nak berkorban, jangan dekat surau kami, jangan dekat surau kami. Itu Nabi pernah bilang gitu. Istilahnya Nabi itu jijik lah dengan orang yang tidak nak berkorban. Memang ada. Itu orang yang mampu. Walaupun sunnah, walaupun tidak ada wajib, tapi kalau ada orang mampu tapi dia berkorban, tidak suka Nabi. Jadi kapan kalau kita di padang mahsyar, kan kita kan ketemu dengan Nabi, insyaallah. Amin. Amin. Nah kalau kita nyari itu, memang Nabi ngakui kita umat, tapi Nabi itu kayak tidak suka dengan kita. Jadi ada yang janggal lah itu kan. Nah jadi di mata Nabi itu kalau seandainya ada orang mampu tapi tidak ada berkorban, jangan dekat-dekat musola kami, jauh-jauh lah. Nabi tidak nak nengok. Sampai segitu. Ada lokak kayak ke Nabi. Nah. Saking kedudukan orang yang berkorban tuh sangat dimuliakan, no? Kayak gini aja lah. Misalnya kak berdua ini kan berkawan kan, akrab kan? Lumayan lah. Pernah lagi. Kadang-kadang malas juga lah. Nah, misalnya kan yang akrab, tiba-tiba misalnya Sapik ini sakit, butuh duit 1 juta. Angga dia terkena banyak duit, tapi tidak nak nolong. Kira-kira macam mana perasaan Sapik tadi? Kecil hati kan? Kecil hati, model gitulah Nabi. Lama. Jadi Nabi itu model macam itulah. Kapan ada orang tak berkorban, kecewa Nabi itu. Jadi saking kecewa, jangan dekat-dekat dengan kami Nabi. Padahal tuh harus kita hindari benar buat Nabi kecewa tuh tato. Jadi yang dibentuk yang punya mobil tuh korban lah. Nah, saudara, Yang punya mobil pelajaran korban. nih. Pelajaran yang jangan sampai Nabi tidak suka kayak gitu. Jangan sampai Nabi itulah jijik dengan Ika. Ika beli mobil mampu, beli sepeda mampu, benar tak? Beli motor baru mampu, tapi tidak mau berkorban. Selama memang bisa ada kemampuan untuk berkorban, Bagus berkorban. baguslah berkorban. Tuh. Korban tuh nolong kita tuh lah. Apa lagi lagi ada? Sepertinya Rentasan dulu. Minta sabar dulu. Ini nama Arab Melayu nih. Kitab Arab Melayu namanya. Ayu, Arab Melayu. jadi sepertinya kita juga lah cukup banyak nih kan untuk tanya-tanya sama Ustadz nih. Ya kayak untuk saudara-saudara cukup dulu untuk sesi segmen ala kita pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan yang kami obrolkan sama Ustadz Muhammad hari ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Amin. Bisa berfaedah lah kayak. Amin. Jadi kita kayak kata kita pertama-tama tadi, kita juga jangan nak cuma nak ngurus dunia aja lah. Sekali-kali kita di upgrade lah, di cas juga pengetahuan kita harus seimbang. Biar balance. Ustadz, makasih banyak Ustadz untuk waktu yang tadi break kayak ngonyek nih. Dan nyempatin waktu lah di subuhun ada kurma, ada rentas ayu lah ayu, Arab Melayu. Tat, jadi kami nak pamit undur diri Tat. Main-main sini lagi. Insyaallah. Oh iya benar. Nanti insyaallah nanti setiap bulan sekali segmen ala ini bakal ada terus. Jadi buat saudara-saudara yang pengen nitip pertanyaan, langsung komen. Bisa nanti di komen di bawah tuh bisa tanyalah apa. Nanti kami insyaallah bulan depan kami sampaikan sama Ustadz Muhammad untuk di segmen ala selanjutnya. Jangan lupa juga untuk saudara, jangan lupa biasalah like, komen, share, bagikan. Ini bagus. Ini bagus harus nih. Yang ini ilmu, bagikan banyak-banyak ilmu. Subscribe jangan lupa juga. lah untuk kami channel dibunyikan biar tahu nanti misal ngonyek lah posting lagi nih. Nih kau nyorot lah tempo lagi. Itu. Semoga lah Kak langut nengok kami berdua. Mudah-mudahan. Staf, makasih banyak untuk waktu yang lah disediakan sama kami Tato. Ya, saudara semua kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.